recording. Minggu lalu udah sempat saya ajarin belum sih? Belum ya? Belum, baru penjelasan. Penjelasan global. Iya, penjelasan secara umum. Oke. Tujuan hidup lo. Kelas dulu. Kelas dulu. Emang ada dosennya ada? Kurang tahu kalau dosennya, cuma udah ada yang datang. Kalau nggak ada dosennya, kuliahnya di sini aja. Tuh, kayak kemarin. Ada Aja. beberapa yang Daripada lu kuliah di sebelah sono kagak ada dosen, nggak balik modal. Berarti mendingan saya kasih ini dulu ya. Kasih gambaran karir, kehidupan. Salah. Yang ini deh. Oke. Kayaknya bagusan yang ini deh. Ini kosong tuh. Mudah-mudahan ini ada nih. Mudah-mudahan. Kalau enggak ya selamat dulu. Nggak ada juga, sialan. Oke. Jadi kehidupannya kira-kira gini nih. Yang namanya big data, data science, urusannya kita punya data nih. Data apapun. Oke. Kemudian dianalisa. Ini analisa. Kuncinya ada di analisa ya. Yang ngerjain biasanya data analis dan data analis yang jago kira-kira gajinya sekitar 60 juta hari ini di Indonesia gitu ya. Dan Ono pernah ketemu orang-orang kayak gitu sih. Lu bayangin gajinya 60 juta. Ntar kalau hidup lulus kira-kira 60 juta dapatnya kira berapa lama? Gaji UMR aja nih, misalnya gaji UMR itu kan sekitar berapa juta sih UMR sekarang? tergantung kota sih, bro. Misalnya 4 juta ya? Iya kalau Tangerang 4 jutaan kali ya? 4 juta 4 sampai 6 ya. Kalau 6 juta sebulan berarti 60 juta dapatnya sekitar 10 bulan. Jadi bayangin gaji mereka itu 1 bulannya sama dengan 10 bulan orang biasa. Dah. Oke, jadi ilmunya ilmu mahal banget sebenarnya. Jadi data dimasukin ke sini. Kemudian ujungnya rata-rata cuma 2 ujung nih biasanya. Ujungnya 2. Klasifikasi. Terus satu lagi dukun. Prediksi. Ya. Contoh prediksi, kita bisa prediksi jam berapa akan hujan. Itu kalau kerjanya di BMKG. Sama, tekniknya sama semua. Jadi tekniknya sama aja sih semua. Oke, ini klasifikasi. Satu lagi prediksi. Nih, oke. Nah, klasifikasi dan prediksi ini nanti dikirim ke bos, pimpinan. Jadi misalnya ini ada bos di sini ya. Kalau di Republik ini ada yang namanya menteri, ada yang namanya presiden, ada yang namanya dirjen, ada yang namanya segala macam. Jadi ini hasil analisa si data science akan dikirimin ke sini nih. Itu bisa prediksi, bisa klasifikasi. Nih. Nah di sini bosnya nih ya. Bos bisa presiden, bisa menteri, bisa kalau di perusahaan namanya CEO, bisa lagi misalnya kepala dinas atau apa segala macam. Mereka akan bikin programnya supaya apa? Supaya bisa sesuai sama keinginan masyarakat. Kalau di sini ada masyarakat nih, masyarakat. Jadi tujuannya buat ini nih, itu ya. Ini saya geser dulu biar. Nah itu masyarakat nanti diambil datanya lagi di sini. Jadi kita monitoring masyarakat dan itu yang dikerjain sama kantor staf presiden, itu yang dikerjain sama dirjen anggaran segala macam. Mereka monitoring apa yang terjadi di masyarakat, dianalisa, kemudian klasifikasi, prediksi, kirim ke bos, bikin program. Jadi di sini namanya program kerja. Kalau di kabinet namanya program kerja. Tapi nanti kalau udah kerja, misalnya kerja di startup,
di perusahaan mereka sering bilangnya customer journey. Kadang-kadang dia nyebutnya user experience. Jadi tergantung, istilahnya bisa ganti-ganti. Tapi sama aja, kalau di presiden, di kabinet namanya program kerja kabinet, kalau di perusahaan bisa jadi customer journey atau user experience. Ujung-ujungnya adalah bikin program supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Supaya kita bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kita mata-matain apa yang ada di masyarakat. Jadi ini sebenarnya prosesnya mata-mata. Beres ya? Jadi kita mata-matanya bentuk data, datanya dianalisa, analisanya ada 2, nanti klasifikasi, prediksi, kirim ke bos, keluar program kerja. Sekarang contoh yang bener ya. Saya sini ngerti ya? Biar Wildan ntar belajar. Belajar dari rekaman. Oke. Masuk sini. Sekarang kita lihat. Contoh, Tokopedia. Oke. Di Tokopedia ada iklan nih. Oke. Ini ada iklan. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Sesuai sama data kita sering menggunakan. Jadi kita nyari apa? Kita beli apa? Kita like apa? Itu jadi data semua. Jadi sebetulnya yang terjadi sebenarnya kayak gini nih. Jadi ini kan user, ini bisa masyarakat, bisa user ya. Bisa user, bisa apa lagi? Kalau BMKG bukan masyarakat user, kalau BMKG cuaca, alam. Boleh aja, sah-sah aja sih, sama aja. Jadi masyarakat, user, alam segala macam dimata-matain, dapat data itu dianalisa. Udah gitu, kalau di sini tadi kejadiannya adalah kita melakukan klasifikasi. Ono suka apa sih? Nah, ini klasifikasi sebenarnya nih. Oke, si data analis melakukan klasifikasi. Ono sukanya apa? Terus bos, pimpinan, CEO segala macam kasih iklan yang persis dengan apa yang Ono suka. Dan itu namanya customer journey atau user experience. Jadi kalau orang-orang startup bilang user experience-nya bagus, artinya si webnya kita sesuai dengan kemauan si user. Jadi experience-nya bagus, artinya web yang kita operasiin sama dengan yang user mau. Artinya kalau usernya suka apa, ya dikasih informasi yang sesuai dengan yang user mau. Itu ya. Jadi user experience, customer journey itu sebenarnya cuma nyocokin usernya suka apa, dikasih informasi yang user suka. Informasinya apa? Kalau di Tokopedia ini informasinya iklan. Jadi duit, kurang ajar sih sebenarnya. Tapi kenyataan hidup separah itu. Dan ini kunci dari ekonomi digital. Digital ekonomi kuncinya adalah mereka menyesuaikan web persis dengan apa yang usernya mau, bentuknya iklan. Beres ya? Sampai sini aman? Aman ya? Oke. Jadi siklusnya kayak gini. Oke, kita lihat lagi coba. Kita lihat lagi di ini Google Maps. Ini Google Map. Oke. Ini Google Map. Kita bisa lihat kondisi lalu lintas di Tangerang, Jakarta. Oke. Warna hijau macet, lancar. Warna merah macet. Google tahu dari mana? Dari maps data yang pengguna. Dari map pengguna. Yang ada di HP di mobil. Enggak juga. Salah. Dari mana? Jadi semua HP kita tahu lokasi HP itu sendiri. Jadi si HP tahu lokasinya dia. Bisa dari towernya BTS, bisa tahu dari GPS. Si HP tahu lokasinya dia dari mana. Kalau HP Android kan daftar ke Google. Waktu kita nginstall Android kan harus daftar ke Google tuh ya. Nah, karena kita daftar ke Google,
Google tahu lokasi HP-nya kita. Dari jutaan lokasi HP dia langsung tahu, oh di sini macet, di sini lancar, di sini setengah lancar, di situ setengah macet. Yang warna kuning kan nggak lancar-lancar banget. Oke, yang warna merah macet. Apalagi yang merahnya udah gelap banget nih, kayak gini nih, gelap banget tuh macet banget. Oke, yang hijau lancar. Itu semua dari HP yang lapor. Nah, proses merah, hijau segala macam ini namanya klasifikasi lalu lintas macet. Jadi balik lagi ke sini lagi nih. Nih, klasifikasi lagi. Jadi ini semua urusannya klasifikasi dukun. Klasifikasi dukun. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya si Google jadi dukun. Udah pernah lihat ini jadi dukun belum? Udah kan? Nah, caranya dari data-data itu kita bisa bikin dia jadi dukun. Nah, sekarang kita pengen, ini udah beres ya? Ini yang kemarin minggu lalu kayak gini kira-kira kan? Nah, sekarang kita naikin kelasnya. Masuk ke orange. Oke, saya punya waktu sekitar 45 menit juga doang kali ya. Soalnya 10 menit harus pindah nih. 5 menitan 10 pindah nih, pindah kelas. Nanti tolong belajar orange. Salah. Orange data mining. Oke. Softwarenya bisa diinstal di laptop Orange ini, free. Bisa buat Windows, bisa buat Linux, bisa buat Mac. Programmingnya nanti bentuknya kayak gini doang. Oke, programmingnya berbentuk kayak gini. Cuman kalau di kuliahnya sendiri itu saya bisa pakai Orange. Nah, 2024 nih ya. Salah ini ya. Udah terdaftar belum sih? Udah ngerjain kuisnya belum sih? Belum. Baru satu. Dapat berapa? Dapat 80. Oke. Ya udah kerjain yang lain lah. Banyak. Sabar satu. Biar udah nggak usah kuliah sama saya lagi, udah beres. Jadi kalau lihat kuliahnya sendiri ada pakai R, tapi ini nggak ada kuisnya R. Soalnya takut nanti nggak lulus pada. Ada yang pakai Python, nggak ada kuisnya. Ada yang pakai TensorFlow, nggak ada kuisnya, ada keras. Tapi ilmunya dikasih, tapi nggak ada kuisnya. Soalnya takut nggak lulus. Jadi dosennya takut juga mahasiswa yang nggak lulus kan, kasihan ntar kagak lulus. Yang penting tahu filosofinya. Oke, beres ya. Nah sekarang saya akan loncat. Ini saya akan loncat. Kalau mau ngeliat materi-materinya bisa ngeliat materi di rekaman kuliahnya. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Bisa masuk ke sini. Ono Center. Oke. Klik Ono Center. Terus lihat video. Oke. Coba cari. Ini dia. Nih, ada ITTS Big Data. Itu tanggal 13 kapan minggu lalu ya. Terus ITS Microprocessor. Ada lagi Big Data lagi nggak? Ini dia tanggal 6. Jadi bisa lihat di kuliah yang sebelumnya. Cuman saya akan loncat nih, sekarang saya akan loncat. Tapi cara berpikirnya nanti sama kuliah yang sebelum-sebelumnya nggak beda jauh sih. Jadi cara berpikirnya sama aja, nggak beda jauh. Walaupun loncat, tapi sebenarnya nggak akan kerasa loncat banget sih sebenarnya. Cuman bedanya sama yang kuliah sebelum-sebelumnya, jadi mereka dapat materi lebih banyak. Materinya hampir kayak ngulang gitu. Oke, sekarang saya masuk nih ke dalam ininya. Nah, kita akan coba ini ya. Orange ini saya harus aktifin dulu. Ini kan pakai Linux, beda sama Windows. Kalau Windows sih tinggal klik orange-nya jalan. Kalau Linux harus ngaktifin Python-nya dulu. More, activate ini virtual. Bro, Yes. itu install
orange di VM atau langsung aja langsung install? Kalau berani mati boleh langsung install. Kalau berani mati ya. Kalau saya taruh di VM bukannya apa-apa. Nanti kalau ada error segala macam, VM-nya saya delete, saya install ulang. Kalau diinstal di komputer yang ini aslinya, kalau udah masalah kan berarti gue format satu komputer nih kan, males banget. Udah taruh VM. Jadi kalau ada apa-apa, VM-nya doang di delete. Itu aja sih masalahnya. Soalnya kalau di Linux kadang-kadang Orange-nya bisa error. Kalau di Windows yakin bahwa Orange-nya aman, nggak apa-apa di Windows-nya. Tapi kalau nggak yakin aman, kalau saya lebih cenderung pakai ini, Virtual Box. Oke, sekarang saya aktifin source vn bin activate. Oke. Sekarang saya jalan nih, cuman kayak gini Orange Canvas jalan. Oke. Kita percobaan langsung ya. Percobaan langsung bagaimana kita melakukan klasifikasi pengelompokan. Oke. Ini loncat nih ya. Saya loncat. Oh, atau diulang dikit biar ada manusia ada dikit. Kalau buat pemula, kalau yang baru pertama kali pakai Orange, kita bisa jalin Orange ini. Nanti di Orange itu ada contoh. Ini banyak contoh example. Oke. Kalau nanti lihat video-video rekaman yang sebelum-sebelumnya, saya klik example, kita cobain example ini satu-satu. Terus diterangin fungsi masing-masing seperti apa. Oke. Nah, kalau saya bakal loncat nih sekarang. Contoh-contohnya silakan dilihat di sana di video yang sebelumnya. Walaupun loncat, secara nggak langsung harus nerangin juga yang sebelum-sebelumnya sih, gitu ya. Nah, kita akan loncat tapi jangan loncat tinggi ketinggian. Nanti kalau loncat ketinggian berbahaya, takut jatuh. Oke. Misalnya gini, ini kita loncat yang nggak tinggi-tinggi banget, kita melakukan ini ya, ini materi belum saya kasihin ke kelas malam, kelas sore belum dikasih. Ini saya loncat, ini misalnya kayak gini, kita punya history. Ini punya catatan tahun 90 anggaran 1000, 91 anggaran 2000, 92 anggaran 3000, 93 anggaran 4000, 94 5000, 95 6000, 96 6700 ganti 7000. Oke. Kalau mau ganti saya harus dari dalam sini, soalnya ini dari luar nih. Saya harus dari dalam nih. Oh nggak apa-apa, ntar saya copy aja, bisa di copy. Nih 7.000, 8.000, 9.000, ini perhatiin tahunnya naik 1 ya, 90, 91, 92, 93, 94, 95 sampai 2003. Anggarannya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10, 11, 1.000, 12, 13, 14. Pertanyaannya, kalau di sini saya tulis 2004, kira-kira anggarannya berapa? 15. 2006 16. Itu namanya dukun. Prediksi itu gitu. Jadi dari pengetahuan kita tentang sebelumnya kita bisa ngelihat ke depan. Gitu ya. Oke. Nah, ini filenya namanya anggaran 2001. Oke, anggaran 2001 filenya yang ini. Sekarang ini saya save. Sekarang saya akan anggaran 2002. Oke. Dengan kondisi informasi tadi, saya pengen nebak nih. Ini 13, 14, 15, 16. Berarti di sini 17, 18 dan seterusnya ya. Bisa nebak. Oke. Bisa nggak Orange nebak itu? Caranya gampang banget buat nebak. Nih saya tutup dulu, ini saya transfer dulu nih, saya dari sini bentar, saya lihat dulu IP-nya berapa. Oke.
IP-nya 8240. IP-nya segini ya. Sekarang ditransfer dari soalnya ngedit di beda komputer kan, ini mesin komputernya komputer ini ya. Ini komputer virtualnya Orange. Oke. SCP 8240 Orange anggaran ya. Orange garis miring anggaran gitu aja ya. Yes 123456. Oke. Ini di copy, anggarannya udah di copy. Sekarang saya akan baca pakai Orange. Cara baca data cuma gini doang. Datanya bisa file Excel loh. Jadi kita kalau mau ngutak-atik ngoprek main pakai file Excel aja, file. Oke. Klik file. Nih. Oke, ini saya geser. Ini saya akan browse filenya. Saya akan browse ke home. Ada folder Orange, terus saya bikin datanya anggaran 2001. Oke. Ini saya load. Oke. Data udah keambil sama Orange. Coba kita lihat datanya. Cara ngelihat data pakai data table ini, saya tarik ke sini. Oke. Ini lihat datanya. Ini data yang tadi ya. Jadi 90, 1000, 91, 2000, 92, 3000, 94 sampai 2003, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Persis kayak yang tadi. Jadi kita punya data seperti itu. Nah sekarang jadi kita udah melakukan yang ini nih, kalau mau ingat. Mana tadi teh? Ini ya, mana tadi? Ini. Jadi kita udah mata-mata udah dijalanin. Sekarang kita masuk ke analisa data. Analisa data kita bikin model dari data itu. Caranya bikin model, sekarang saya akan mau bikin model nih. Jadi caranya bikin model, cara bikin model gini. Kita bisa ngevaluasi. Model ada banyak nih. Ada tree, ada random forest, ada linear regression, ada logistik segala macam. Ini model banyak banget. Di kuliah ini saya nggak akan terlalu masuk cara kerja masing-masing itu seperti apa, karena kalau diterangin ke situ nanti jadi tenggelam, terlalu banyak informasi yang harus dikerjain, pusing kepala. Saya akan ngambil aja, ini ada tree, modelnya ada tree, ada random forest, ada linear regression, ada naive Bayes, ada segala macam. Oke, model ada banyak. Sekarang kita evaluasi. Ini ada evaluate, buat evaluasi model, kita bisa tes masing-masing model. Jadi datanya kita kirim ke sini. Oke. Modelnya kita kirim juga ke situ. Ini dikirim semua modelnya. Algoritma buat bikin modelnya dikirim semua. Terus kita lihat di sini. Ups. Oh, oke. Nih, ada komplain dia. Training data input membutuhkan target variabel. Oke, jadi saya kelupaan. Jadi ini lupa. Remove. Jadi ini udah kayak gini ya. Ini nggak bisa langsung dimasukin. Saya harus ngerubah datanya dulu. Saya bikin transformasi data nih. Di sini ada transformasi. Kita rubah. Ini data kita masukin sini dulu bentar. Ini data saya. Saya pengen tahu anggaran kan, jadi targetnya anggaran. Nih anggaran masuk ke sini. Ini target anggaran. Cuman ini dia punya data banyak nih. Ada tahun, ada populasi, ada jumlah tank, ada jumlah EPC, ada jumlah F35, ada sidron, ada R&D, ada suku bunga, ada inflasi segala macam. Kalau semua data saya ambil, pusing kepala. Jadi semua datanya saya cuekin dulu nih. Biar kita cuman fokus pada dua data aja. Ini saya masukin sini. Jadi ini ignore. Jadi kalau kita lihat lagi tabelnya, mana tabelnya teh? Ini datanya banyak kan? Ada populasi, tank, APC, apa segala macam. Ini dicuekin dulu semuanya. Saya cuma pakai dua data aja, tahun sama anggaran aja. Oke. Jadi balik lagi ke sini, saya cuma pakai tahun sama targetnya anggaran. Oke, udah. Sekarang saya kirim datanya ke sini. Udah? Oke. Sekarang kita lihat. Ups.
Oh, salah. Harus dari sini ya. Outputnya ini yang kirim ke sini, kesalahan tadi. Nah, ini outputnya dikirim ke sana. Sekarang kita lihat. Ini kelihatan dari 4 algoritma yang dipakai, naive Bayes nggak bisa dipakai. Naive Bayes error, tapi yang lain-lain bisa dipakai. Oke. Nah, sekarang ini ada MSE, RMSE, MAE, MAPE segala macam. E belakangnya itu error. Oke. Jadi nanti kalau mau ngecek caranya gini nih, RMSE itu apa? Bisa dicari di sini. RMSE. Oke. Root mean square error. Jadi errornya seberapa besar? Kesalahannya seberapa besar dengan algoritma tadi? Oke. Nah, waktu kita mainan kayak gini, tujuan hidupnya adalah kita pengen dapetin model yang errornya paling kecil. Ini kelihatan errornya gede nih. 1642, 1391. Yang ini errornya 0. Tidak ada error sama sekali, 0. Yang linear regression errornya 0 sama sekali. Jadi dia nggak ada error, dia paling bagus. Konsekuensinya saya akan milih yang ini nih, linear regression dipilih. Yang ini ada error, ini ada error. Oops, sorry, ini error. Buang. Oke. Jadi linear regression dipilih, ini dibuang, remove. Jadi, sorry. Ini mau digeser susah amat. Nah, ini geser. Jadi kita select kolomnya, udah gitu kita masukin sini. Nih, ginilah. Dapat ya? Kita udah dapat model nih. Dari data yang kita punya model. Nah, sekarang kita pengen ngelihat kemampuan dia buat dukun. Ini kalau kita ingat prosesnya kan kita punya data seperti ini. Tahun 2002, 2003 sampai 2025. Ini anggarannya cuma ini yang kita tahu. Anggaran yang lain lagi nggak tahu. Jadi saya akan coba masukin sampai ini akan kita ambil. Filenya namanya anggaran 2002 nih. Filenya namanya anggaran 2002, kita akan masukin di sini. Kita akan baca file. Nih. Kita buka, saya akan masuk ke home, orange. Di sini ada anggaran 2002, saya ambil, reload. Ambil, cuman supaya sama formatnya saya akan transform, saya akan rubah, saya akan proses cuma 2 kolom aja. Ini saya anggaran saya masukin sebagai target yang mau ditebak, yang lainnya akan dipindahin ke sebelah kiri. Itu bedanya X sama C apa? Yang kotak merah C-nya. Oh, N itu number, N itu angka, bahwa datanya berbentuk angka. Bukan kategori. Jadi itu seringkali dibikin sebagai target. Misalnya kategori. Misalnya kita punya, ini kebetulan angkanya rada gombal saya bikin datanya. Ini data bikin sendiri soalnya. Jadi dia ngelihat ini sih sebenarnya. Coba bentar. Kenapa jadi lama ini? Alah. Nggak bisa dibuka. Reset. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa buka. Jadi tadi, atau ngelihat dari sini aja kali ya. Sorry. Lihat dari sini. Kita lihat datanya langsung ya. Datanya bisa kelihatan di sini juga sih sebenarnya. Nggak usah pakai Excel juga kelihatan, kan udah di load. Nih kelihatan. Saya tanknya 2. Ini tank buat TNI. Soalnya besok hari Selasa saya mau ngajar di Mabes TNI. Jadi misalnya TNI punya 2 tank. Ini angkanya 2, semua nggak berubah-ubah kan. Jadi dia pikir, pilihannya cuma ada angka 2, ini angkanya 5 doang, ini 1 doang. Jadi kalau pilihan angkanya cuma 1 atau 2 biji, dia mikir bahwa itu adalah kategori. Bahwa ini 2, habis 2, 1. Kan bisa juga positif, negatif. Jadi kalau kita punya pilihan kalau variabel cuma positif, negatif, 1, 2, 3, misalnya bodoh, pinter, itu namanya kategori. Tapi misalnya kalau kayak gini kan banyak nih,
1,3, 1,4, 13, 14, 15 itu kan banyak banget tuh. Itu bukan kategori, itu namanya number. Tapi sebenarnya dia bukan, ini maksud saya bukan kategori, ini number juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi dia kadang-kadang bego. Kadang-kadang bego. Dah. Beres ya. Nah, sekarang kita punya dua. Kita punya model dari sini dan kita punya yang pengen ditebak. Nah, di orange dia punya kemampuan buat tebak. Nih dukun nih, prediction tuh dukun. Kita geret aja dukunnya ke sini. Dukun butuh 2 input. Saya butuh model. Modelnya seperti apa? Modelnya dari data sebelumnya kita dapetin model, kemudian saya masukin data yang pengen saya tebak, masukin ke sini. Nah, ini kita bisa ngelihat di sini. Nih hasil perdukunannya. Oke. Yang ini, yang sebelah kiri kelihatan hasil analisa linear regression. Yang sebelah kanan adalah tahun yang dari yang anggaran tadi. Kita bisa lihat ada 2002, 3, 4, 5 sampai 2025. Oke. Kita lihat di sini 13.000, di sini 13.000 juga. 14.000, 14.000, 15.000, 15.000, 16.000, 16.000. Errornya 0 semua. Di sini saya nggak punya angka. Dia nebak aja nih, ini hasil tebakannya dia. Untuk tahun-tahun yang ini semua. Ini tebakannya dia kayak gini. Jadi dia udah nebak nih, udah ngasih tahu tebakan. Cuman kalau kita kasih angka, dia bisa bandingin antara angka yang kita punya sama hasil prediksinya dia. Kalau tidak ada beda, errornya 0. Berarti bagus prediksinya. Oke, sekarang saya akan rubah datanya. Ini nggak bisa dibuka ya? Wah, kacau ini. Nggak bisa dibuka nih. Wah, kacau ini, nggak bisa dibuka nih. Kacau. Soalnya saya harus ngerubah data pakai file Excel. Datanya nggak bisa dirubah. Maksudnya gini, kalau datanya kita berubah, waduh, kenapa ini nggak bisa berubah nih? Oh, ini dia. Ada. Sialan, kurang ajar, bego. Coba, ini saya tutup ya. Misalnya ini saya rubah nih ya. Angka, ini kan angkanya bagus banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini gampang, bagus banget. Ini saya rubah nih. Nih, saya bikin bukan 7.000 jadi 6.500. Ini saya bikin jadi 9.500. Berubah dikit ya. Nggak mungkin angkanya jadi bagus sekarang. Saya save. Nih saya save. Nih saya save. Oke. Sekarang saya akan load lagi. Oke. Nih, saya akan load lagi. Oke. Coba sekarang kita rubah. Ini kita minimize dulu ya. Minimize dulu. Tutup dulu aja, tutup aja lah. Udah. Oke. Sekarang kita klik di sini. Sekarang kita reload. Datanya kan baru nih. Kita reload. Oke. Coba kita cek di sini. Ini kelihatan ya 6.500. Ini kelihatan berubah 9.500. Datanya udah dirubah. Oke. Ininya masih sama semua. Ini masih sama, bawahnya masih sama. Coba kita lihat efeknya. Ini angkanya jadi kacau nih. Berubah. Karena historinya berubah. Dia berubah. Oke. Jadi kelihatan yang ini kalau diprediksinya di data saya kan 13.000. Prediksi menurut linear regression 12.904. Di sini 14.000, ini 13.900 karena data historinya kita rubah. Jadi dia berubah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat efeknya, efek-efek yang lain. Nih, kita ngeliatin efek ya. Misalnya sekarang ini kan cuma tahun doang. Tiap tahun ada penduduk, ada populasi penduduk nih. Saya masukin populasi penduduk sekarang ke dalam analisa. Kalau ada tahun sama populasi penduduk, kita pengen lihat anggarannya seperti apa. Oke. Terus di sini juga saya akan rubah populasi, kita masukin ke dalam perhitungan. Oke. Udah. Sekarang kita reload. Reload. Ini kita reload lagi. Reload. Oke. Ini berubahnya beda banget.
Ini berubah lagi. Jadi angkanya bisa berubah. Ini tolong liatin angka yang terakhir ini ya, 199.066 ya. Coba kita rubah di sini. Kita misalnya saya masukin suku bunga nih. Suku bunga dimasukin, terus di sebelah sini saya masukin suku bunga. Suku bunga masukin. Oke. Di sini kita reload. Di sini kita reload lagi. Reload. Dengan kondisi sekarang yang dianalisa tahun populasi suku bunga. Sekarang efeknya gimana? Ini kan tadi 1990 berapa ya? Sekarang 195713 berubah. Jadi kalau kita masukin parameter lain, di sini ada suku bunga berubah. Kalau suku bunganya berubah juga di sebelah sini, dia berubah lagi. Angka-angka ini akan berubah semua. Dengan cara ini kan tahunnya 2025, belum kejadian. Kita bisa nebak kira-kira tahun 2025 anggarannya berapa. Padahal belum terjadi. Gitu. Ini namanya dukunnya kayak gitu tuh. Dukunnya kayak gini. Kebayang? Nah, ini kalau saya kan bakal ngomong sama di TNI nih besok. TNI perlu beli tank, perlu beli armor personal carrier, F-15 fighter, Sea drone, R&D, mungkin juga akan ada inflasi di Republik ini. Oke. Terus di sini juga sama juga, kita masukin ini semua. Ini masuk semua, oke. Sekarang data kita load. Ini kita load. Oke, kita lihat. Ini beda banget ya, 200.000, 20788. Dengan tank masuk apa segala macam, angkanya berubah lagi. Tergantung angka tanknya berapa. Oke, sekarang saya kasih lihat. Ini kan anggaran ya. Sekarang kasih lihat yang seringkali pemerintah kita pusing. Ini ada data ini. Ini orang miskin nih. View bisa digedein nggak ya? Alah kegedean. Alah, nggak bisa lebih. View 150. Oke, rada lumayan lah. Ini saya punya datanya tentang kemiskinan. Di sini ada klasifikasinya. Miskin, sejahtera, sangat miskin. Oke. Jadi ini klasifikasinya kayak gitu. Datanya adalah penghasilan orang ini, tingkat pendidikan, kemudian lamanya dia sekolah, terus ada rumah ada berapa, motor ada berapa, mobil ada berapa, anak ada berapa, namanya dia. Nama nggak penting, nama nggak kita pakai sebenarnya. Kalau namanya Ono, Toto jadi orang kaya banget kan nggak mungkin juga sih. Namanya Prabowo, orangnya kaya banget gitu kan, Prabowo banyak, jadi nggak bisa dipakai. Jadi datanya kayak gini. Data yang benernya harusnya bukan rumah satu. Misalnya rumah luasnya sekian meter persegi, pintunya ada berapa, jendelanya ada berapa, terus WC-nya ada berapa. Jadi ini datanya terlalu sederhana, gitu ya. Tapi kita bisa pengen lihat di sini ada parameternya adalah penghasilan, pendidikan, tingkat pendidikan, lama pendidikan, ada rumah, motor, mobil, anak, sama kata klasifikasi. Tujuannya apa? Kalau ini data ini, kita punya data ini, udah gitu kita pakai di pemerintah. Pertanyaannya kalau sebagai presiden atau menteri, ini ada parameternya, ada penghasilan, pendidikan, rumah, motor, mobil, anak. Mana yang bisa membuat orang berubah dari miskin jadi sejahtera atau sangat miskin jadi miskin? Nggak tahu. Kita dari data nih sekarang. Dari data ini kita rubah yang mana gitu ya. Nah, ini miskin ini file miskin.xls adalah file history data yang kita punya. Nah, kemudian saya punya file satu lagi, ini prediksi.
Ini yang mau kita main-mainin nih, gitu ya. Di sini penghasilannya bisa kita rubah-rubah SD, SMP, SMA segala macam. Oke, sekarang kita akan coba mainin ini. Sama cara berpikirnya sama, cuman ini kita ngerubah data. Oke, ini akan rubah. Saya ubah jadi miskin sekarang. Ini miskin. Oke, reload miskin. Sekarang yang ini saya reload miskin prediksi. Oke. Cuman ini saya kerjain ulang ya. Ini saya kerja ulang nih. Remove. Ini saya lepas dulu. Nggak dimasukin ke program. Oke, ini saya lepas juga. Remove. Saya cek dengan ini harus saya set dulu. Jadi yang jadi target adalah klasifikasi. Ini targetnya klasifikasi. Nama nggak dipakai. Kita bisa taruh di metadata, kita bisa taruh juga di ignore sebenarnya. Ignore. Oke. Bisa ignore, bisa pakai meta. Kalau meta nanti bisa setengah diproses. Cuman parameter saya ada yang ini nih, penghasilan, pendidikannya ada dua ya. Tingkat pendidikan sama lama pendidikan. Kemudian ada rumah, motor, mobil, anak. Oke. Terus klasifikasi. Coba kita lihat. Dari sini kita coba tes algoritma mana yang bagus buat melakukan klasifikasi dengan data seperti itu. Coba kita lihat, ini saya punya tree, saya punya random forest, kita punya logistic regression, kita punya ya udah ini dulu saya masukin semua nih datanya. Oke. Nah, di sini beda sama yang tadi. Ini precision, itu precision. Seberapa presisi dia bisa menebak. Kelihatan yang paling bagus adalah random forest. Oke. Yang ini cuma 97,5%, yang ini 100% benar, yang logistic regression cuma 8%. Jadi yang bagus banget buat data yang saya punya namanya random forest. Jadi saya akan pakai random forest. Ini saya buang, remove, ini remove. Ini remove, saya pakai random forest buat melakukan modeling. Oke, random forest sudah dapat, saya punya model di sini. Sekarang saya bikin prediksi. Ini saya kirim ke sebelah sini. Oke, ouch, ini ke double, nggak usah. Ini nggak usah. Alah, ini remove. Dah. Ini udah sama. Beda. Bentar, tadi klasifikasi harus saya masukin ke sini. Ini nama saya masukin ke ignore. Oke, udah. Sekarang kita lihat efeknya. Nah, nih. Jadi kalau dengan penghasilan 2 juta, ini miskin. Jadi orang penghasilan 2 juta, pendidikannya SD, lama pendidikan 6 tahun, dia nggak punya rumah, dia nggak punya motor, dia nggak punya mobil, anaknya 4, dia masuk kategori miskin. Kalau dia penghasilan 1,5 juta, pendidikan SD 6 tahun, rumah 0, motor 0, mobil 0, anak 5, miskin. Kalau dia pendidikan SD, pendidikannya cuma setahun, tapi dia punya mobil, dia masuknya sangat miskin. Oke. Kalau di sini tulisnya sejahtera, di sini sangat miskin. Oke. Terus di sini sejahtera lagi, dia punya gaji 15 juta, tapi nggak punya rumah, nggak punya motor, nggak punya mobil, punya anak 15 juta padahal gajinya, dia kategorinya miskin kalau menurut prediksinya. Dari model yang ada, dari data yang ada, jadi orang-orang ini nggak punya rumah segala macam, kemungkinan besar dia miskin. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya anak, kemungkinan besar miskin. Sisanya ini sejahtera. Oke, sekarang saya akan rubah nih ya. Ini tolong ingat nih, ini ada 2 yang agak ajaib nih ya. SD, pendidikan 1 tahun, ini 6 tahun, gaji 15 juta, gaji 2 juta. Sekarang kita lihat datanya. Ini ya, salah. Nih, ini 15 juta, ini 2 juta. 200.000. Oke. Kalau dia pendidikan penghasilan 200.000, yang ini 15 juta,
pendidikan ini sejahtera jadi salah. Gimana caranya ngerubah dia jadi sejahtera beneran? Ini misalnya saya angka ini penghasilannya saya naikin 2 juta, misalnya dia penghasilannya 2 juta. Oke. Saya rubah 2 juta penghasilannya. Ini saya rubahnya, penghasilannya jadi 2 juta. Pendidikannya tetap tapi penghasilannya naik dari 2 juta sekarang. Oke. Coba kita lihat efeknya apa dengan penghasilan 2 juta. Oke. Coba kita lihat lagi. Oke. Coba kita reload sekarang. Penghasilannya dinaikin sih. Ini kita reload, coba cek datanya bener nggak. Ini programming cuma gitu ya, tarik-tarik garis doang, programmingnya bego lah pokoknya. Ini mana tadi? Ini ya, ini sekarang kok masih 200.000 sih? Kan udah saya rubah ke 2 juta. Kok masih 200.000? Ngaco coba ini udah 2 juta nih, namanya CAD ya. Coba gua naik, coba save. Coba saya reload lagi ya. Oke, oh, pantesan bego. Yang harus saya upload miskin nih sekarang. Miskin. Nah, yang diupload cuman yang anggaran doang, miskin kagak diupload. Pantesan kagak berubah. Oke, sekarang miskin udah diupload. Sekarang saya reload ya, reload. Oke, coba lihat nih. Sekarang dia 2 juta nih, CAD 2 juta ya, udah benar sekarang. Coba sekarang kita lihat efeknya ke sini. Jadi ini yang tadi 200.000 jadi 2 juta, dia pindah jadi sejahtera. Jadi kalau 200.000 dia kategorinya miskin, pas kita naikin gajinya jadi sejahtera. Coba kita rubah yang ini. Ini 15 juta, dia pendidikannya SD 6 tahun tapi nggak punya apa-apa, anaknya 15 juta, tetap aja miskin. Gitu ya. Nah, sekarang saya naikin gajinya lagi nih. Salah. Prediksi. Ini 15 juta saya pakai jadi 150 juta. Gaji 150 juta. Jadi gajinya 150 juta. Pendidikan SD 6 tahun, rumah nggak punya, motor nggak punya, mobil nggak punya, anak 5. Anak saya bikin 5 tetap, nggak saya rubah. Ini saya save ya. Oke, efeknya gimana? Jadi cara main-main kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ini datanya data ngaco ya, ini data ngaco, data yang benar kan nggak kayak gini sebenarnya. Dah, coba kita reload. Ini tutup dulu lah, biar nggak pusing. Reload. Oke, coba kita lihat di sini. Ini 150 juta udah bener, 150 juta. Oke. Coba kita lihat efeknya dengan 150 juta, apakah dia pindah enggak? Walaupun gaji 150 juta tetap miskin. Jadi menurut algoritma ini penghasilan bukan segalanya. Jadi walaupun gaji 150 juta, tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya motor, punya anak 5, tetap aja miskin. Supaya dia kaya gimana? Coba kita lihat efeknya. Kalau mau pengen bikin seseorang jadi kaya, ini menurut algoritma tapi ya bukan menurut pemerintah. Kalau pengen kaya, misalnya saya kasih mobil 1 di sini, dia berhasil 150 juta, dia bisa beli mobil. Mobilnya misalnya Avanza second-hand, dia beli 1 biji. Oke, dah. Coba kita load sekarang. Oke, di sini kita bisa
reload. Kita lihat datanya. Di sini mobilnya satu. Si Dad ini 150 juta sebulan punya mobil satu. Ternyata akhirnya berhasil punya mobil satu. Oke. Sekarang kita coba lihat hasilnya gimana. Setelah dia punya mobil satu, berubah dia jadi sejahtera. Jadi kurang ajarnya algoritma gitu. Dia ngeliat lu udah punya mobil, oh mobil berarti sejahtera gitu. Kebayang? Jadi ini yang dipakai sama pemerintah. Tapi ini data ngaco banget nih. Ini ngaco, ini buat pura-pura aja sih. Data yang benarnya kan harusnya lebih presisi dari sini. Rumahnya mau berapa meter persegi, pintunya ada berapa, jendelanya berapa, kamarnya ada berapa, WC-nya ada berapa, kamar tamu berapa gede, kursinya ada berapa, harusnya kayak gitu. Mobilnya mobil tipe kayak gimana, misalnya tipe second-hand yang harga 20 juta sama punya mobil harga 200 juta kan lain dong sebenarnya. Jadi harusnya nggak seperti ini datanya. Datanya harus lebih presisi dari sini. Kalau kita punya data lebih presisi dari sini, kita nanti bisa melakukan ngecek kira-kira mana yang paling bisa bikin orang ini berubah, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Ini urusan miskin. Sekarang udah jam berapa? Sep. Oke. Ada pertanyaan nggak? Cuman harapannya kira-kira saya kasih lihat sedikit yang saya kerjain tadi malam ya. Ini tadi malam. Tadi malam kita nganalisa ini sih, tapi cepat aja. Kalau tadi malam panjang ceritanya. Contoh ini nih. Ini melakukan klasifikasi. Ini dari hewan domestik, ada 20 hewan domestik. Kita bisa lihat hewannya seperti apa. Ini hewannya. Oke, ini hewan-hewannya. Ada bebek, ada kuda, apa segala macam. Kita perlu klasifikasi, ngelompokin. Yang jadi masalah dari ini semua adalah datanya seperti ini nih datanya. Nih, datanya cuma kayak gini. Nama file, besar pixel, besar file, kilobyte, pixelnya berapa kali berapa. Tidak ada informasi bahwa ini kelompoknya siapa. Tidak ada informasi ini kakinya ada berapa, tidak ada informasi ini sayapnya ada berapa, tidak ada informasi ini punya buntut, ini nggak punya, yang ini punya bulu, yang ini punya rambut, nggak ada informasi itu. Jadi cuma informasi kayak gini. Nah, dengan gambar seperti itu kita kirim gambarnya ke Google Inception nih, image embedding. Oke. Kita kirim ke sini. Ini namanya Google Inception. Kalau udah dikirim nanti ceritanya panjang, tapi intinya dia regresi linear sih sebenarnya. Nah, setelah masuk ke sini kita coba lihat datanya seperti apa. Ini data table. Datanya berubah. Ini data yang asli yang warna coklat. Sekarang dia punya data tambahan dari Google Inception. Kira-kira kalau dalam bahasa manusia yang lebih sederhana, ini hewan punya kaki berapa? Ini punya gemuk kurus. Ini warnanya coklat atau putih. Ini burung atau bukan. Jadi ini data, ini fiturnya. Oke. Nah, kita mau mengelompokkan dengan cara ngitung fitur. Kalau fiturnya dekat, fiturnya berdekatan satu sama lain, kita kelompokin jadi satu. Caranya kita masuk ke dunia yang teknik yang namanya unsupervised learning. Unsupervised learning itu kita nggak tahu targetnya nggak tahu. Kalau tadi kan kita punya target ya, targetnya miskin, sejahtera, sangat miskin. Targetnya misalnya anggaran, itu jadi target. Kalau ini kita nggak punya target, kita pengen tahu aja kita kelompoknya yang mana. Caranya ngelompokin, kita ngitung jarak, distance, dikelompokin, distance-nya dihitung. Oke. Nah, dari distance tadi, ini saya buangin dulu ya, biar salah. Oke. Dari sini kita bisa melihat kelompoknya. Ini kelompoknya, hasil kelompoknya dia.
Supaya lebih gampang, kelompoknya saya bikin image viewer. Nih. Oke. Coba lihat. Ini kelompoknya. Ini gambarnya. Oke. Gambar ya. Teknik ini yang dipakai sama KPU buat mengelompokkan, buat deteksi ini angkanya berapa. Cuman yang ini saya bukan angka KPU, tapi ini lebih ke gambar hewan. Coba kita lihat, ini dekat kan? Coba kita lihat di sini. Ini bebek-bebek segala macam. Coba lihat di sini satu kelompok. Ini walaupun sama-sama burung, ini beda nih. Ini burung kurus, yang ini burung lebih gendut. Oke. Kalau yang ini kelihatan burung-burungan semua. Kalau yang ini kita bisa lihat ini sapi. Ini kelihatan di sini. Nah, ini salah dia. Kita tahu ini sebenarnya kecil. Ini kan apa, domba kali, apa kambing, apa biri-biri lah. Biri-biri sama sapi kan beda jauh. Yang satu gendut, satu gede, yang satu kecil. Nah, ini kesalahan dari si komputer. Komputer nggak tahu bahwa yang ini kecil. Soalnya gambarnya gedenya hampir sama. Kalau dari sisi gambar hampir sama. Kalau lihat yang ini mirip, ini mirip, cuman ini kita tahu ini gede nih, kuda. Yang ini kecil. Ini kan goat tuh kambing. Ini kuda. Beda jauh kali, kambing sama kuda kan jauh bedanya. Cuman kalau dari sisi gambar ini kan gambarnya hampir sama. Ya. Kalau lihat yang ini kaki 4 semua. Ini burung-burungan, yang ini lucu. Ya udah, dia bikin kelompok nih. Ada 3 kelompok nih. 1, 2, 3. Ini anjing sendirian nih, dia nggak ada kelompoknya nih, anjing sendirian. Dog sendiri, dia bingung. Gitu. Ini tadi malam. Gitu. Beres ya? Sip. Oke, aman?